Praktikum di rumah saja, dengan judul viskositas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arif Ramawan Yulianto, NPM A1F0200005, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum hashtag di rumah saja yang berjudul viskositas. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, agar praktikan memiliki keterampilan dalam melaksanakan percobaan viskositas. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Kemudian yang ketiga, agar praktikan dapat menentukan koefisien kekentalan zat dengan menggunakan hukum Stokes. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum viskositas kali ini, yang pertama ada botol kosong berukuran 600 ml, kemudian ada air 500 ml, minyak goreng 500 ml, dan sabun cuci piring 500 ml. Kemudian ada kelereng berjumlah 3, kemudian ada sendok, ada benang jahit, ada timbangan, kemudian ada gunting, ada stopwatch, saya menggunakan stopwatch dari HP, ada penggaris, dan ada cutter. Baiklah, kita langsung saja ke prosedur percobaan. Yang pertama, diambil satu kelereng, kemudian kita timbang, dan didapatkan hasil massa kelereng yaitu 10 gram. Kemudian catat di tabel. Lalu diambil benang, lalu kita ukur bagian tengah kelereng. Kemudian benang yang digunakan tadi digunting. Lalu diambil penggaris, kemudian diukur, dan didapatkan hasil kelereng yaitu 2,5 cm dan dicatat sebagai diameter kelereng. Setelah itu diambil botol, kita timbang massa botol kosong, dan didapatkan hasil yaitu 10 gram. Kemudian botol tadi diisi dengan ketiga cairan, ada air, ada minyak, dan ada sabun cuci piring sebanyak 500 ml. Kemudian ditimbang massa botol dengan air, didapatkan hasil sebanyak 500 gram. Dicatat ke dalam tabel. Kemudian diambil penggaris, kita hitung ketinggian cairan dari permukaan cairan sampai dasar. Didapatkan ketinggian cairan sebanyak 16 cm. Kemudian kita ukur juga ketinggian cairan minyak. Didapatkan hasil ketinggian minyak yaitu 13 cm. Diukur juga ketinggian sabun cuci piring. Dan didapatkan hasil sebanyak 14 cm. Setelah menimbang massa air, kita timbang juga massa cairan minyak. Didapatkan hasil yaitu 420 gram dan dicatat.
Setelah itu kita timbang juga cairan sabun cuci piring. Dapatkan hasil 450 gram, baru dicatat. Baiklah, setelah itu kita memasukkan kelereng ke dalam cairan pertama, yaitu cairan air. Sambil kita menekan tombol stopwatch. Hentikan stopwatch ketika kelereng sudah mencapai di dasar air. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baiklah, percobaan pertama didapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,48 detik. Cek dalam tabel. Kemudian kita ambil kelereng dan usahakan air tidak ikut terbawa. Percobaan kedua, dapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,2 detik. Percobaan ketiga, didapatkan hasil waktu dibutuhkan yaitu sebesar 0,22 detik. Kemudian diambil kelereng yang satu lagi, kita coba ke cairan yang minyak. Baiklah, kita ambil kelereng satu lagi dan kita coba di cairan sabun cuci piring. Kita coba percobaan pertama. Dan hasil yang didapat yaitu membutuhkan waktu sebanyak 0,2 detik. Kita ambil kelereng. Usahakan sabun cuci piring tidak ikut terbawa. Kemudian kita coba percobaan kedua. Dan didapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,3 detik. Kita ambil lagi. Kita coba percobaan ketiga. Dan didapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,4 detik. Baiklah, percobaan kedua, kita ambil kelereng yang kedua, terus kita coba ke cairan sabun cuci piring. Baiklah, percobaan pertama. Dapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,88 detik. Kita ambil kelereng, usahakan sabun cuci piring tidak ikut terambil. Percobaan kedua. Membutuhkan waktu sebanyak 0,99 detik. Kita ambil lagi kelereng.
didapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,82 detik. Baiklah, kita ambil kelereng terakhir dan kita mencoba di cairan minyak. Percobaan pertama. Dan didapatkan hasil membutuhkan waktu sebanyak 0,3 detik. Kita ambil minyaknya, mengambil kelereng di dalam minyak. Usahakan minyaknya tidak ikut terambil. Percobaan kedua. Dan didapatkan hasil memerlukan waktu sebanyak 0,2 detik. Percobaan terakhir. Dan dapatkan hasil sebanyak 0,4 detik. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan tadi, lalu didapatkan data-data, kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel. Pada tabel pengamatan 8.1, cairan dipakai adalah air, volume air adalah 500 ml, kita konversikan ke meter kubik menjadi 0,0005 meter kubik. Lalu massa air yang tertimbang yaitu sebesar 500 gram dikurang 10 gram. Dikurang 10 gram karena itu adalah massa botol kosong. Lalu didapatkan hasil 490 gram. Kemudian kita konversikan ke dalam satuan kilogram menjadi 0,49 kilogram. Untuk massa jenis air, langsung saja kita gunakan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume, dan hasilnya adalah 980 kg per meter kubik. Lalu ke dalam tabel itu ada kecepatan relatif bola dan koefisien viskositas. Untuk kecepatan relatif bola, kita langsung saja menggunakan rumus V sama dengan ketinggian dibagi waktu. Bisa teman-teman lihat di layar itu sudah ada hasilnya. Nanti saya juga akan melampirkan lampiran perhitungan setelah tabel pengamatan. Kemudian untuk koefiskositas kita menggunakan rumus koefiskositas sama dengan 2 dikali jari-jari kuadrat dikali percepatan gravitasi dikali waktu dikali dalam kurung massa jenis kelereng dikurang massa jenis fluida, lalu semuanya dibagi dengan 9 dikali ketinggian. Seperti yang teman-teman bisa lihat, itu juga sudah saya cantumkan hasil dari perhitungannya di dalam tabel. Dan untuk lampiran perhitungan nanti saya juga lampirkan setelah tabel ini. Lalu untuk perhitungan ralat mutlak, ralat nisbi dan ketelitian, itu didapatkan hasil ralat mutlaknya sebesar 0,46, ralat nisbi sebesar 46,9%, dan ketelitian sebesar 53,1%. Untuk tabel pengamatan 8.2, cairan yang dipakai adalah minyak goreng. Volume minyak goreng adalah 500 ml dan dikonversi ke satuan meter kubik yaitu menjadi 0,0005 meter kubik. Untuk massa minyak goreng yaitu sebesar 420 gram dikurang 10 gram sama dengan 410 gram dan dikonversi ke satuan kilogram menjadi 410 kilo. Maaf, saya ulangi. Massa minyak goreng adalah sebesar 420 gram dikurang 10 gram menjadi 410 gram dan dikonversi ke dalam satuan kilogram menjadi 0,41 kg. Untuk massa jenis minyak goreng itu didapatkan hasil 820 kg per meter kubik. Untuk kecepatan relatif bola pada tabel pengamatan 8.2 ini, pada percobaan pertama didapatkan hasil sebesar 0,43 meter per second.
Pada percobaan kedua didapatkan hasil 0,65 meter per second, dan pada percobaan ketiga mendapatkan hasil 0,325 meter per second. Untuk viskositas didapatkan hasil pada percobaan pertama yaitu 1,26, percobaan kedua 0,84, dan percobaan ketiga 1,68. Untuk ralat mutlak itu sebesar 0,24, ralat nisbi sebesar 19%, dan ketelitian sebesar 81%. Pada tabel 8.3, cairan dipakai adalah sabun cuci piring. Untuk volume sabun sama saja, sama-sama 500 ml dan sama dengan 0,0005 meter kubik. Untuk massa sabun cuci piring yang tertimbang adalah 450 gram dikurang 10 gram menjadi 440 gram dan dikonversi ke satuan kilogram menjadi 0,44 kg. Untuk massa jenis sabun cuci piring itu didapatkan hasil 880 kg per meter kubik. Untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida, pada percobaan pertama didapatkan hasil sebesar 0,16 meter per second, pada percobaan kedua didapatkan hasil 0,155 meter per second, dan pada percobaan ketiga didapatkan hasil 0,17 meter per second. Untuk koefiskositas, pada percobaan pertama didapatkan hasil sebesar 3,38, pada percobaan kedua didapatkan hasil 3,46, dan pada percobaan ketiga didapatkan hasil 3,15. Lalu untuk ralat mutlak di koefisien viskositas didapatkan hasil sebesar 0,09, ralat nisbinya 2,7%, dan ketelitian 97,3%. Berikut adalah lampiran perhitungan untuk menentukan massa jenis kelereng, di mana saya sedikit mengklarifikasi pada saat pengukuran bagian tengah kelereng menggunakan benang itu didapatkan hasil 5 cm, dan 5 cm ini adalah keliling dari kelereng. Untuk mencari jari-jarinya kita menggunakan rumus keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran sama dengan 2 dikali V dikali jari-jari, dan didapatkan hasil jari-jarinya sebesar 0,008 meter. Lalu kita cari volume kelereng dengan menggunakan rumus 4/3 dikali V dikali R pangkat 3, dan didapatkan hasil volume kelereng sebesar 0,00000143 meter kubik. Lalu untuk massa jenis kelereng kita menggunakan rumus massa dibagi volume. Massa kelereng adalah sebesar 0,01 kg dibagi dengan volumenya yaitu 0,00000143, didapatkan hasil sebesar 4.666,35 kg per meter kubik. Itulah massa jenis dari kelereng. Lalu kita menghitung koefiskositas dapat dilihat pada lampiran perhitungan. Jika teman-teman membutuhkan boleh di screenshot. Ini untuk tabel pengamatan 8.1 untuk lampiran perhitungannya. Ini untuk perhitungan pada tabel pengamatan 8.2. Dan ini adalah tabel pengamatan untuk lampiran perhitungan di tabel pengamatan 8.3. Viskositas atau kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Molekul-molekul yang membentuk fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Ukuran kekentalan fluida sangat menentukan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida itu. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi viskositas dan mempengaruhi kecepatan suatu benda dalam menembus cairan atau fluida, yang pertama ada tekanan, yang kedua ada temperatur, yang ketiga ada kekuatan kohesi, dan yang terakhir ada ukuran dan besar berat molekul. Hubungan gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada dalam fluida.
Yang pertama ada gaya pada benda yang jatuh dalam fluida, yaitu gaya berat, gaya ke atas, dan gaya gesek. Semakin besar nilai kekentalan fluida, maka akan semakin besar nilai koefisien viskositas, sehingga akan semakin lambat gerakan pada benda. Gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang bergerak relatif terhadap suatu benda fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif benda terhadap fluida dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut atau gerak kelereng. Selain gaya gesek, juga terdapat arah gaya F yang berbanding terbalik dengan kecepatan. Gaya yang bekerja pada kelereng di dalam fluida. Yang pertama ada gaya ke atas. FA adalah gaya angkat ke atas pada kelereng. Pada percobaan viskositas ini, FA lebih kecil dari massa jenis kelereng, sehingga menyebabkan kelereng tenggelam di dalam fluida. Kemudian ada gaya gesek atau gaya Stokes, adalah gaya hambat yang dialami partikel kelereng untuk dapat mengendap atau melaju dalam suatu fluida. Gaya hambatan sebanding dengan koefisien viskositas. Kemudian yang terakhir ada gaya berat, merupakan gaya berat pada benda yang arahnya berbanding terbalik dengan gaya ke atas dan gaya Stokes, namun berbanding lurus dengan gaya gravitasi bumi. Sehingga didapatkan rumus bahwa gaya berat dikurang gaya gesek dikurang gaya ke atas itu sama dengan 0. Atau W dikurang Fs dikurang Fa sama dengan 0. Berdasarkan percobaan, terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi, sehingga perhitungan dari setiap variabel itu berbeda dari hasil yang seharusnya diharapkan. Seperti pada massa jenis air, massa jenis sabun cuci piring, dan massa jenis minyak goreng. Bisa jadi kesalahan pertama adalah kesalahan dalam menimbang bahan, kemudian kesalahan dalam mengukur volume air, volume fluida maksudnya, salah mengukur volume fluida tidak sampai tepat di 500 ml, sehingga menyebabkan nilai massa jenisnya menjadi berubah dan tidak sama seperti yang diharapkan. Kemudian bisa jadi pada waktu yang terukur itu ketidaktelitian dalam menekan atau memberhentikan stopwatch, kemudian ketidaktelitian dalam menghitung menggunakan rumus, dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dapat terjadi pada saat praktikum. Baiklah, cukup sekian praktikum hashtag di rumah saja yang berjudul viskositas. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan penuhi kolom komentar. Terima kasih.